Kenapa orang tua kita bisa tahan jaga toko selama berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah atau mungkin pernah tapi tidak menekankan apakah ini saja hidupku, ya kenapa begitu boring, kok passionku tidak di sini, passionku, tapi masih bertahan 40 tahun gitu. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom. Melalui program ini, kami rindu setiap Anda yang mendengarkan akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Belajar dari setiap narasumber yang kita undang. Dan narasumber kita hari ini, seseorang yang sangat menarik ya, karena dia merupakan seorang pengusaha di bidang penempatan tenaga kerja, juga ada di bidang properti, dan merupakan praktisi aktif di bidang psikologi konseling. Nah, sebelum kita ke narasumber yang sangat unik hari ini, nah Ko Fandi boleh ada sebagian yang mau di-sharingkan. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang mental health itu marketplace gitu ya, apalagi sekarang generasi kan banyak ya, ada X, Y, Z, terus millennial, strawberry generation, snowflake generation, dan rata-rata yang diomongin juga adalah tentang mental health. Nah, sekarang saya terbawa untuk membawakan dari Filipi 4 ayat 8. Itu Paulus di sini mengatakan kepada jemaat di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gitu. Memang pada praktiknya kita berhadapan dengan realita gitu ya, yang tidak selalu menyenangkan hati kita. Kita kadang-kadang juga struggle dengan apa yang ada di luar, tapi juga ada apa yang ada di dalam diri kita. Gitu. Intinya sebenarnya Tuhan ingin supaya kita ini sebenarnya beres dengan diri kita sendiri dulu. Kita harus aman dengan diri kita sendiri. Visi hidup, tujuan hidup, gambar diri, purpose yang Tuhan taruh dalam hidup kita secara spesifik. Tiap orang beda-beda begitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal di mana ketika kita berjalan dengan hidup ini, ternyata kita belum beres gitu ya. Ada beberapa yang kita harus struggle, apakah itu dari masalah luar atau masalah di dalam diri kita sendiri. Dan ada banyak ternyata contoh-contoh Alkitab yang ternyata belum beres dengan dirinya sendiri. Misalnya Elia gitu ya. Elia begitu setelah membantai berapa ratus Nabi Baal, ternyata nggak sampai 24 jam harus lari terbirit-birit karena diancam oleh ratu gitu, seorang ratu yang sebenarnya ya dia cuma gertak doang gitu ya. Yunus gitu ya, kita bisa lihat moodnya itu selalu berubah gitu ya. Terus Saul juga gitu. Dan kita juga bisa melihat sebenarnya ada anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dan dia bisa benar-benar bertahan gitu ya, seperti Yusuf gitu, menolak godaan istrinya Potifar. Tapi juga ada yang misalnya Esau gitu ya, dengan mudahnya tahu-tahu jatuh sendiri gitu ya, dengan gampangnya meremehkan hak kesulungannya gitu. Nah, kita harusnya berpikir bahwa sebenarnya kita bisa belajar dari orang-orang yang luar biasa ini gitu. Orang-orang yang sebenarnya secara gambar diri sudah beres dengan dirinya sendiri. Ketika kita nanti menghadapi apa yang di depan, itu kita harusnya juga bisa melihat bahwa ternyata kata-kata jangan takut itu ditulis di Alkitab itu 365 kali. Berarti tiap hari Tuhan ingin mengatakan kepada kita itu jangan takut. Jadi secara kondisi internal, secara kondisi eksternal pun itu harusnya kita harusnya aman ketika kita bersama dengan Tuhan. Untuk kondisi internal kita bisa filter pikiran-pikiran kita bisa seperti tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang manis, sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita bisa punya keputusan untuk memilah-milah perasaan kita, dan yang negatif jangan diberi makan, jangan sampai tumbuh dewasa dan akhirnya seperti benalu atau seperti virus yang merusak tubuh kita. Dan saya ingin menutup ini dengan ayat selanjutnya. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu lihat daripadaku. Berarti kita harus belajar juga dari Paulus gitu ya, selaku hamba Tuhan. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita kerjakan bagian kita lakukan bersama dengan Tuhan, dan kita percaya Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita semua, dan apakah itu dalam kondisi eksternal kita ataupun dalam kondisi internal kita. Semoga Anda semua bisa diberkati. Thank you Ko. Ini memang hari ini topiknya menarik ya, mental health. Sangat populer gitu ya. Iya. Bahkan di sosmed tuh banyak sekali yang membahas tentang hal ini, tapi meskipun narasumbernya belum tentu kredibel. Nah hari ini kita jawab ya, bahwa kita membahas sesuatu yang dibicarakan banyak orang, dibutuhkan banyak orang, tapi dari narasumber yang tepat. Yes.
Silakan boleh memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya John Mantova. Saya sudah lebih dari 20 tahun bergerak di bidang penempatan tenaga kerja. Itu adalah pekerjaan utama saya bersama dengan beberapa partner saya. Selain itu juga kira-kira 10 tahun yang lalu kami masuk juga di dunia properti, yaitu property development, rumah sederhana di beberapa kota. Tapi salah satu passion saya di dalam hidup ini juga adalah melakukan counseling. Itu adalah passion saya sejak saya kecil sebetulnya. Jadi setelah bekerja sekian tahun, saya memutuskan untuk mengambil waktu part-time untuk melakukan profesi counseling ini secara profesional. Saya berpraktek di National Hospital Surabaya di bidang psikoterapi, tetapi saya lakukan itu hanya part-time ya. Selain dari itu tetap bekerja di dunia sekuler secara full-time. Itu perkenalan saya. Yes. Ini benar-benar unik ya narasumber kita yang kali ini. Oke, langsung ke pertanyaan aja kali Ya, Fanny betul, ya. betul. Jadi ini. Rebutan. Oke, saya dulu ya. Saya next ya. Seberapa penting faktor mental health ini, Coach John? Gitu. Rata-rata sekarang kan orang-orang bilang mental health, mental damage lah, apalah. Nah, itu sebenarnya seberapa penting sih kita harus menaruh faktor mental health ini dalam diri kita, apalagi untuk teman-teman yang banyak berkarir ya, karena rasanya yang kerja sama orang kok lebih banyak ke dampak gitu ya, terdampak oleh masalah mental health ini. Oke, ya itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi seberapa penting mental health buat orang-orang gitu. Kita terdiri dari 3 hal, tubuh, jiwa, dan roh. Fisik, psikis, dan spiritual. Ketiga-tiganya ini penting. Tentunya kalau harus dipilih salah satu yang paling penting, saya pilih spiritualitas. Tentu itu kerohanian adalah yang paling penting. Tapi bukan satu-satunya. Tapi dia paling penting karena ini menentukan kita berdamai dengan pencipta kita dan kemana nanti kita akan pergi setelah kita berakhir di dunia yang sementara ini, kan begitu. Tapi dalam hal tubuh dan jiwa ini juga sangat penting. Jadi 2 hal ini menurut saya kurang lebih sama pentingnya. Ya, jadi sama halnya dengan orang harus memelihara, sepenting orang harus memelihara kesehatan tubuhnya, sepenting itu juga orang harus memelihara kesehatan mental atau psikisnya. Karena kesehatan mental itu, apalagi di dalam pekerjaan ya, di dalam pekerjaan kesehatan mental itu baik untuk dipelihara karena kita mesti mengerti pekerjaan itu adalah bagi banyak orang itu adalah sumber kehidupan mereka kan. Jadi ada memang orang yang bekerja karena memang sebetulnya tidak perlu uangnya ada. Ya. Mereka bekerja karena passion, karena hobi, karena memang killing time gitu bisa jadi. Tapi mayoritas orang bekerja karena itu sumber kehidupannya. Jadi untuk memelihara kesehatan mental di dalamnya tentulah ada sesuatu yang sangat penting. Sama pentingnya dengan memelihara kesehatan fisik. Nah, oke. Jadi tapi kadang-kadang memikirnya kan gini, ada beberapa orang menganggap, halah ini kan cuman misalnya dimarahin atasan sedikit karena terlambat atau karena nggak sesuai deadline, tapi kok ternyata bisa sampai ini ya, bisa sampai berlebihan gitu reaksinya. Oh, ini mental healthku kena gitu ya. Nah, menurut Coach John kena mental gitu. Ya kena mental. Iya, memang ada benernya juga karena apalagi akhir-akhir ini ya, mungkin karena sosial media, karena pengaruh dari internet, pengaruh dari budaya juga, pengaruh dari budaya. Jadi tidak semua hal itu psikologi. Ya, psikologi itu pembelajaran tentang perilaku manusia. Jadi tidak semua selalu dilihat dari sudut pandang perilaku manusia, tapi juga harus dilihat secara sosiologi, yaitu secara masyarakat. Ya, kita ini pengaruhnya dari mana ini? Kita kena pengaruh dari mana? Anak-anak kecil kalau buka YouTube, kita kalau buka Netflix, kita buka semuanya, itu pengaruh dari mana? Pengaruhnya dari dunia barat. Saya tidak anti dunia barat. Semua baik barat maupun timur itu semua ada baiknya, ada pengaruh buruknya. Semua ada plus, ada minusnya. Tapi pengaruh harus kita akui bahwa semua datang lebih banyak dari dunia barat. Dan memang sekarang trennya itu adalah mental health awareness itu dibicarakan. Gitu. Perlu tidak? Jawabannya tentu perlu. Tetapi apakah dibicarakan berlebihan? Terkadang menurut saya iya. Terkadang, jadi tadi Ko Fandinya menyampaikan bahwa
memang benar itu mental health itu penting gitu, tapi sekarang kan sedikit-sedikit juga jadi mental health gitu ya. Kita lihat anak-anak kecil sekarang sedikit-sedikit ngomongnya adalah saya depresi gitu, saya depresi. Jadi kata depresi itu dilempar-lempar dengan sangat mudah. Gitu. Padahal Alkitab mengatakan apa? Hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau sedikit-sedikit kita mengatakan bahwa oh ini saya kena kesehatan mental saya kena nih gitu ya, atau saya depresi nih, tuh saya kok rasanya pingin, apalagi kata suicide, bunuh diri, dan itu banyak dipakai itu sama anak-anak zaman sekarang gitu ya. Menurut saya dibilang ada, tentu ada ya. Apakah itu di kaca pembesar secara berlebihan? Menurut saya juga ada itunya gitu. Jadi ya hari ini kita bahas gimana ini cari jalan tengahnya atau balance-nya gitu ya. Gimana kita tetap memperhatikan kesehatan mental tapi juga bisa mengatasinya dengan sehat kan gitu. Oke, tapi kalau Ivana mau tanya ya, kalau misalnya tadi kan katanya depresi itu udah jadi murah gitu ya, sedikit-sedikit bilang depresi. Tapi kalau misalnya kita ngomong yang term yang benar, kalau kita ngomong depresi atau kesehatan mental yang terganggu itu seperti apa sih Bu? Yang sebenarnya? Depresi itu ada depresi klinis, ya, clinical depression. Kalau clinical depression, nah itu another story ya. Oke, itu terjadi karena satu seri kejadian yang berkepanjangan. Jadi orang dimulai dari stres, tidak mampu mengatasi stres dengan baik, lalu stres itu berkepanjangan. Tentu ada bedanya dengan orang stres putus pacar sama orang stres KDRT, itu kan beda. Jadi kita harus bedakan ya. Ada orang stres karena ujian sekolah, atau stres karena dimarahin oleh atasan, atau stres karena dilecehkan sama atasan secara seksual, lalu diancam tidak boleh jadi akhirnya dia harus menyimpan di dalam. Jadi begini-begini dampaknya juga beda. Nah, katakan orang tersebut mengalami stresnya berkepanjangan menjadi hyper stres kan, suatu stres yang hyper gitu, jadi berkali-kali lipat. Lalu itu dibiarin dan tidak ditangani, tidak mencari pertolongan, tidak diobati, tidak ada penanganan yang baik, maka dia akan berkepanjangan menjadi hyper stres, gangguan stres yang berlebihan pasca trauma, lalu bisa masuk ke dalam gejala depresi, lalu diterusin lagi jadi depresi, diterusin lagi jadi depresi berat, diterusin lagi nanti bisa jadi gangguan psikis kan gitu, seperti bipolar, skizofrenia dan lain. Tapi itu panjang sekali, juga ada hubungannya dengan kemampuan orang tersebut untuk bertahan dan mengatasi masalah, background dan lain-lain. Jadi begini kompleks ya. Cuman jangan khawatir, saya mengatakan begini juga bukan berarti orang tiba-tiba bisa nyampe ke sana. Gitu. Meskipun kita harus waspada, tapi bukan berarti orang diam-diam langsung sana, langsung sana. Jadi jangan terlalu gampang-gampang ngomong depresi. Iya. Ternyata panjang sekali. Ya, cuman yang terjadi sekarang kan kadang-kadang orang yang misalnya tadi ditegur dikit, kamu tuh kok telat gitu ya, tapi dia merasa bahwa bobot dari stresnya dia, depresinya itu seperti kualitasnya itu sama seperti yang tadi depresi klinis itu. Padahal kan, dan itu sekarang sudah membudaya ya, dan ketika membudaya berarti kita harus punya definisi yang baru terhadap mental health yang seperti sekarang ini kan. Gitu. Nah, padahal ya terus gimana caranya untuk ini meminimalisir atau kadang-kadang dikit-dikit ya, kita sekarang juga gitu, anak-anak sekolah gitu ya, gitu terus ditegur dikit lalu merasa bahwa gara-gara ditegur, padahal tegurnya juga sopan tapi ujung-ujungnya udah aku nggak mau sekolah misalnya. Nah, padahal kan saya bisa nilai itu efeknya seperti itu. Padahal efek pertama tegurannya nggak terlalu parah, tetapi apa yang dia serap, dia proses dalam pikiran dan hatinya itu outputnya kok bisa tidak kita duga. Betul. Nah, itu gimana? Coba saya jawab dengan menjelaskan dua hal ya. Yang pertama itu kita pakai satu prinsip. Prinsip ini bukan punya saya. Ya, ini disebutkan oleh satu orang perempuan yang sudah almarhum bernama Virginia Satir. Virginia Satir dia mengatakan satu kutipan yang bagus. Dia bilang begini, masalah itu bukan masalahnya. Cara mengatasi masalah itu masalahnya. Jadi problems are not the problem. Coping is the problem. Ini artinya begini, katakan ada dua orang
mengalami ini kejadian benar nih ya. Saya ada tulis juga di buku yang saya tulis bagian ini. Saya dan istri saya dulu punya 2 orang teman jauh sebelum kita menikah dulu. Yang satu ini bertengkar sama pacarnya, bertengkar saja loh sama pacarnya. Tapi dari lantai 3 ruko itu kita bisa dengar dia teriak sampai di bawah, segala macam binatang di kebun binatang keluar semua, kata-kata kasar, kotor semua keluar, semua, dan dia stres berat sampai seolah-olah kayak stresnya berat sekali seperti orang yang sudah putus asa begitu. Semua karena bertengkar sama pacar lewat telepon. Tapi kita punya seorang kawan lagi satu, di mana dia itu mengalami sakit autoimun, lalu papanya gagal liver, kakaknya kena stroke, lalu adiknya juga kayaknya ada sakit, lalu pada saat itu kakak lakinya usianya masih 30 tahun meninggal. Meninggal karena gagal fungsi ginjal. Jadi kita pergi ke funeralnya ya. Kita pergi ke funeralnya, kita datang, kita tunjukkan simpati kita bilang deepest condolences, turut berduka cita, dan dia dengan tenangnya berusaha untuk senyum, lalu dia mengatakan begini, tidak apa-apa, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Nah dari sini kita bisa lihat ada 2 orang mengalami masalah. Okay. Nggak terlalu penting, bukan nggak terlalu penting, tapi nggak terlalu masalahnya itu apa, cara mengatasi masalah itu masalahnya. Itu. Jadi kita harus, makanya kadang dibilang lah, orang zaman dulu kok bisa kerja di perusahaan sampai 40 tahun ya, 30 tahun ya, padahal apakah di sana juga tidak terjadi mental health breakdown atau apapun gitu. Tapi kenapa mereka bisa bertahan gitu? Kenapa orang tua kita bisa tahan jaga toko selama berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah mempertanyakan, tidak pernah atau mungkin pernah tapi tidak menekankan apakah ini saja hidupku, ya, kenapa begitu boring, kok passionku tidak di sini, passionku. Tapi masih bertahan 40 tahun gitu, 50 tahun, 30 tahun bertahan. Tapi yang sekarang 2 tahun ganti kerja, 2 tahun ganti kerja, gitu kan. Nah, makanya Alkitab tuh bilang, orang yang baik itu banyak, orang yang setia itu loh carinya susah, begitu. Meskipun saya juga tidak boleh terlalu menyepelekan begitu, karena memang di tempat kerja juga pasti ada kasus-kasus yang memang benar-benar merusak kesehatan mental, entah orang itu sekuat apapun, misalnya pelecehan, ya kan, perlakuan tidak adil, dipakai namanya lalu nggak salah dimasukkan ke penjara, dijadikan korban, itu kan banyak itu kejadian seperti itu. Jadi kita nggak lihat dari satu sisi aja ya. Lalu yang bagian kedua itu adalah kita mesti lihat gini, lalu pertanyaannya kan kita mikir, kenapa sekarang kok lebih mudah ya, kayak Kofandi tadi bilang, kenapa anak-anak kecil sekarang pas dikit langsung stres nggak mau sekolah gitu. Itu karena ada tabel yang dibuat oleh Maslow ya. Maslow itu membuat hierarchy of human needs. Jadi hierarkinya kebutuhan manusia. Di situ tuh ada semakin runcing itu. Level yang paling bawah itu kebutuhan manusia itu sebetulnya fisiologi. Makan, minum, seks itu dibutuhkan pun untuk reproduksi, gitu ya. Lalu naik lagi itu ada namanya safety, ada keamanan, ya, ada atap di atas kepala supaya kalau tidur nggak kena matahari atau hujan, gitu. Meskipun kontrak, gitu ya kan. Lalu ada kendaraan, gitu ya, sepeda pun jadi, gitu. Lalu naik lagi ada satu layer itu namanya layer love and belonging. Cinta manusia perlu itu, dan belonging. Makanya kita di gereja seperti ini sadar nggak secara psikis, secara psikologi kita ini menciptakan belonging buat orang. Makanya bagi orang yang sudah masuk di CG tiba-tiba mereka, apalagi kalau itu menjadi satu kompensasi daripada belonging yang hilang ya. Katakan dia datang dari satu broken family, lalu dia menemukan keluarga di Connect Group atau Biskon atau di AOG, itu yang menurut saya sangat bagus, karena itu adalah usia di mana anak-anak itu harus menemukan belonging, harus menemukan identitas. Jadi mereka menemukan, makanya mereka kan tuliskan namanya siapa, belakangnya kadang-kadang AOGers gitu ya. Ya. Nah, itu menciptakan satu belonging. Nah, itu bagus gitu. Tapi diruncingkan naik ke atas lagi ada layer namanya esteem. Ya, harga dirinya mulai masuk di sana. Naik lagi yang paling atas namanya aktualisasi diri. Jadi menurut saya semakin ke metropolis, semakin ke postmodernism, dan
ini ya urbanization gitu ke arah metropolis, itu orang semakin ke arah itu atas tuh. Ke arah atas itu bisa baik, bisa juga nggak baik. Karena paman becak bisa tidur di atas becaknya, tidur nyenyak sekali, ya kan? Ya, nggak perlu spring bed merek tertentu, dia bisa tidur nyenyak dengan mobil berlewatan kenceng, dia bisa tidur enak. Lalu kita misalnya ada orang panggil, Pak Gendut gitu, dia nggak akan tersinggung. Tapi kalau kita nggak ada, kalau kita pergi ke pesta gitu ya, ditanya, kamu gemukan ya? Lalu kita merasa body shaming, kita merasa mental health kita terganggu, kita mulai nggak bisa tidur, kita mulai depresi ringan. Itu karena kebutuhannya terlalu runcing sih menurut saya. Jadi makanya caranya adalah saya sebisanya saya ajarkan ke anak-anak saya dan mengingatkan diri sendiri juga. Kebutuhannya jangan runcing-runcing, kembali ke basic aja terus. Jadi masalah bukan masalahnya kan, cara mengatasinya masalahnya. Supaya kita bisa mengatasi dengan lebih ini. Nah kalau misalnya ada masalah itu kan tadi mungkin yang itu yang gede-gede, yang kecil-kecil misalnya cara ngadepin atasan yang tidak menyenangkan, gitu ya, bawahan yang tidak yang underperform gitu ya, terus rekan kerja yang iri, julid, menjilat gitu. Nah, kira-kira sikap kita gimana, Coach John? Ini pertanyaan yang bagus, tapi pertanyaan ini kan dimensinya banyak sekali ya. Kan dari sudut pandang atasan gimana, dari sudut pandang bawahan gimana, sebagai kolega gimana gitu. Jadi kan banyak. Tentu jawabannya tidak bisa spesifik karena sebetulnya per case itu ada analisanya sendiri pasti, ada pendapat. Tapi secara keseluruhan kita ngomong tentang ini dulu deh. Kita pisahkan dua bagian, oke? Faktor luar, faktor dalam. Ya. Kalau faktor luar kita profesional, oke? Apa yang perlu dibetulin kita betulin. Ya, misalnya seorang atasan melihat tiap hari sampai terganggu mental health-nya karena ngelihat bawahannya yang underperform. Ya kita pakai prinsip marketing aja. Kalau nggak salah ini dulu disebut oleh siapa, Herman Kartajaya atau siapa, dia bilang bahwa fire the bad ones, maintain the good ones, hire the better ones, katanya. Ya sure, kenapa tidak ya? Cari financial IQ lah. Financial IQ dipelajari dari buku-buku yang bagus, dari seminar, dari coaching, dari semua. Lalu tempatnya itu di-manage dengan sebaik mungkin gitu. Ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cari orang yang lebih baik. Itu mungkin adalah faktor luar, ya. Sebagai bawahan mungkin bisa upgrade diri sendiri, bisa belajar komunikasi, bisa segala macam. Oke, itu cara mengatasi faktor luarnya yang beragam. Tapi yang saya bisa jawab dengan lebih pasti adalah faktor dalam. Siapapun kita, baik kita itu atasan, bawahan, atau sama kolega begitu, apa yang harus kita lakukan kalau kita kena nih di tempat kerja, banyak sekali masalah yang mengganggu gitu, yang mengganggu kesehatan mental kita. Faktor dalamnya menurut saya adalah kita belajar untuk bagasi kita itu jangan banyak-banyak. Kita belajar untuk sembuh. Oke, misalnya ini gelas ya, ini gelas ini berisi air nih. Dan misalnya ini adalah kita. Kita ini seperti gelas yang berisi air ini. Tapi kalau sepanjang hidup kita ini kan banyak kemasukan segala macam trauma, segala macam kejadian yang sulit, maka masuk pasir, kotoran. Kalau kita bawa gelas ini kemana-mana dengan kondisi yang dia airnya itu keruh begini, maka kita akan mudah sekali terpicu loh dengan banyak hal. Ya, terpicu dengan banyak hal. Seperti kolam renang aja ya, kolam renang kalau misalnya dia tidak dijaga gitu airnya, tidak difilter dengan baik, tidak diobati, maka akan lumutan kan. Oke. Kalau didiemin lagi, kena matahari lagi lebih lama lagi, maka pH balance-nya akan kacau. Nah, seperti kita juga sama di tempat kerja siapapun kita ini. Kalau dalamnya ini keruh, kita akan mudah sekali terpicu. Tapi kalau air yang di dalam kita ini jernih, baik gitu ya, maka adapun kotoran sedikit masuk, adapun gesekan, adapun apa, kita nggak terlalu sampai reaksinya itu berlebihan begitu. Ya, nah pertanyaannya kan gimana caranya supaya airnya ini bisa selalu jernih kan gitu. Airnya bisa jernih ini kita perhatikan aja 3 hal. Yang pertama secara tubuh, jiwa dan roh ya. 3 hal ini tubuh, jiwa dan roh.
tubuh yang sehat itu adalah pintu menuju jiwa yang sehat. Ada bedanya antara orang yang kalau setiap hari ya pagi bangunnya mepet-mepet waktu mau berangkat kerja, lalu dengan posisi yang masih badannya kaku semua begitu, terus makannya pun tidak diperhatikan, apapun jadi, pagi-pagi sudah makan bakmi gitu misalnya. ini maaf untuk orang-orang Jakarta ya. Orang-orang Jakarta suka Sumatera juga. Padahal kita kalau ke Jakarta pagi ya cari bakmi ya. Cari bakmi. Makannya tidak ditata dengan baik, terus tidurnya kurang karena semalam nonton Netflix sampai jam 2 pagi gitu ya, bangunnya jam 7, mepet-mepet langsung berangkat bekerja. Itu beda dengan orang yang misalnya tidurnya pagian, menjaga jam tidur dengan baik, kualitas tidurnya. Pagi bangun dengan disiplin, begitu pagi yang dilakukan meditasi. Bukan meditasi yoga, ya, tapi meditating the word of God. Itu Alkitab, itu artinya bahasa Indonesia renungkan, ya, merenungkan. Renungkanlah firman Tuhan, Tauratnya siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air. Mazmur 1 berkata begitu. Jadi kalau kita bangun, kita tarik nafas yang panjang, 15 menit, 20 menit sambil dengerin audio Bible, baca Alkitab. Lalu keluar jalan, atau lari atau sepedaan atau apa, lakukan sesuatu selama setengah jam, 1 jam. Menurut saya itu akan membantu sekali ya. Sepanjang hari dia endorfin jalan, dia punya tubuh merasa sehat. Dia menghadapi orang tidak less irritated. Kalau orang lain ngomong apa biasanya jengkel karena badannya nggak enak semua. Tapi yang ini dia akan merasa ya saya I feel good hari ini. Ya kan? Ya. Saya melakukan itu juga kalau saya di hari-hari di mana saya lari, apalagi lari kalau sambil pakai ini dengerin khotbah lah, dengerin apa, kayaknya sepanjang hari apapun yang terjadi silakan gitu kan. Gitu. Ya kan, tapi kalau lagi itu nggak dilakukan, kita akan lebih gampang rentan tergeser. Jadi tubuh itu diperhatikan, yang kedua secara mental itu diperhatikan. Cara mental simple menurut saya, cari kata-kata, satu kata yang penting adalah sembuh, heal. Ya, prinsipnya itu hurt people, orang yang terluka melukai orang lain. Jadi kalau kita berjalan sebagai orang yang terluka, maka kemana-mana kita akan lukai orang lain. Kadang kita bilang orang lain nyebelin buat kita tuh nggak lihat cermin soalnya. Kadang kita sendiri juga nggak senyum, kita sendiri juga ditanyain jawabnya nggak enak gitu. Jadi orang lain respon, kita nggak ngelihat kita sendiri, kita lihat orang lain, lalu kita terpicu untuk reaksi gitu ya. Jadi heal, sembuh, cara sembuhnya, cari pertolongan, bicarakan. I think membicarakan sesuatu itu menyembuhkan ya. Apalagi hikmat ya, hikmat memelihara kan, Alkitab kita carilah hikmat, katanya lebih berharga daripada emas dan perak gitu. Jadi menurut saya air ini diisi sama apa ini? Kalau diisi lebih banyak sama Instagram, YouTube, Netflix dan lain-lain ketimbang firman Tuhan gitu. Itu bagian roh ya, bagian roh. Bagian roh kalau air ini diisi lebih banyak dengan hal-hal yang negatif ya, maka ini juga yang keluar akan negatif juga ya. Hati-hati juga dengan apa yang kita tonton secara psikis, apa yang kita lihat ya. Seperti beberapa tahun pandemi kita jalani, berita COVID di mana-mana, begitu kan bikin orang yang nggak sakit jadi ketakutan kan. Gitu. Ya. Oke. Udah yang pertanyaan nomor 7 itu ya. Udah dikasih tips. Iya betul. Nah ini beberapa orang kan mungkin lagi berkumpul nih. Sampai berapa lama kita harus ada di satu lingkungan yang menurut orang ini penuh dengan stres, toxic gitu ya, toxic people, atau mending keluar aja. Nah mungkin Pak John ada prinsip-prinsip yang ini kita bicara prinsip dulu ya. Kadang memang harus case per case. Tapi mungkin gimana kok? Maksudnya apakah saya tetap harus bertahan di sana atau saya harus keluar aja? Gitu. Oke. Apakah harus tetap bertahan ya? Keputusan seperti ini diambil, kita mesti timbang. Selama kita mengambil keputusan yang keuntungannya melebihi resikonya. Itu dulu prinsipnya. Baik itu stay, ya kita timbang. Apakah dengan stay itu keuntungan melebihi resikonya? Resikonya kan ada tadi itu kan, merasa mungkin ada nggak cocok, nggak tahan, setiap hari berangkat kerja itu seolah-olah tertekan dan sebagainya. Oke. Tapi kalau keluar,
Itu mesti ditimbang juga loh, hati-hati loh. Hati-hati bikin keputusan impulsif yang pokoknya saya nggak tahan, saya keluar. Terus besok bingung cari kerjaan, itu juga nggak lucu loh. Ya kan? Itu mesti ditimbang juga. Apakah keuntungannya melebihi kerugiannya. Jadi mesti dilihat. Saran saya yang pertama, belajar dulu untuk tidak terpengaruh dengan keadaan. Seperti yang tadi kita bilang. Kita bahas tadi ya, bahwa masalah sebetulnya bukan masalahnya. Gitu. Tetap sih masalah. Ini kan bukan masalah utamanya. Cara mengatasinya kan, jadi kita belajar untuk melihat, misalnya kita jengkel sekali dengan seseorang contohnya begini deh, contoh begini, kemarin saya pulang dari, saya naik pesawat pulang ke Surabaya, sampai di Surabaya kemarin di bandara, tiba-tiba ini nggak bisa dijemput, tuh. Jadi drivernya bilang, Pak jalannya ditutup, katanya. Ada pejabat lewat, jadi kita nunggu di sana hampir setengah jam. Airportnya sepi, tidak ada mobil lewat. Oke? Tidak ada sama sekali lewat. Terus saya mikir, pejabat lewat, ya, ngerugiin rakyat. Ya kan? Ngerugiin rakyat yang bayar pajak untuk bayari pejabat punya gaji, kan begitu kan? Oke? Secara daging emosi lah, jengkel. Ya kan? Sekali, dua kali nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering jengkel juga gitu. Terus ada orang maskapai keluar. Orang maskapai keluar tuh sampai bingung nyari. Saya sudah bilang sama istri saya, kita nggak apa-apa lah ya. Sebetulnya ada orang yang apa-apa, karena kan mereka dijemput perlu mungkin ke pemakaman, pesta, ke suatu undangan apa kan. Ini terhambat hanya karena satu orang mau lewat. Semua ditutup. Lalu saya bilang itu baru kita yang mau dijemput. Bagaimana dengan orang yang mau terbang? Kalau terlambat gimana? Apa semua pesawat harus di-delay hanya karena satu orang lewat? Dan beneran ada orang maskapai keluar tuh sambil bingung nyari penumpangnya. Jadi mereka pada bingung karena kan semua ditahan semua. Kalau sekali ini kan domino efek kemana-mana di airport setempat tujuan juga sama kan, semua kacau semua. Terus saya lihat ada 2 orang pakai tulisannya protokol gitu ya. Saya datengin, emang saya orang iseng kok gitu ya. saya datengin emang. Saya ngomong dengan sopan, saya bilang, Pak sore Pak. Permisi tanya, ada apa ya ini ya? Langsung jawabannya itu kasar sekali sih ke saya. Kasar sekali. Dia bilang, ya dia dengan santainya bilang bahwa, ya udah santai aja, pesawat bisa tunggu. Itu delay semua, nggak apa-apa itu. Ini pejabat ini mau lewat, pejabat ini mau lewat. Lalu ngomongnya dengan kayak tidak mengorangkan orang gitu, padahal nanya baik-baik, biasa aja. Nah, terus saya jadi mikir begini, saya jadi ingat. Sebagai rakyat kita jengkel perlakuan seperti ini ya, jengkel dong gitu. Masa selalu begitu ya? Saya jadi ingat bertahun-tahun yang lalu itu, beberapa puluh tahun yang lalu saya kan sempat sekolah di negara lain gitu. Dan di sana tuh banyak sekali orang di sana, ya maksudnya orang-orang Indo gitu, om tante itu banyak di sana. Ternyata mereka lari dari Indonesia. Alasannya apa kalau tanyain? Nggak tahan tinggal di Indonesia. Mereka nggak tahan tinggal di Indonesia. Karena mereka bisa ceritain tuh, nggak tahannya karena apa. Masalahnya satu, setelah pindah ke luar negeri, selesai nggak masalahnya? Enggak. Karena ternyata masalah itu di dalam. Bagaimana kita meresponi? Sampai di sana mereka akan terbentur dengan sistem yang ada di sana. Ya. Memang terkadang ada perlunya untuk ya pindah gitu ya, karena mungkin di sini keterlaluan atau gimana gitu, mungkin kita dianiaya karena kepercayaan atau apa, tapi saya tidak tahu, ada negara-negara tertentu begitu memang di mana orang benar-benar kayaknya lebih pantas untuk kabur gitu. Ya oke, bisa dimengerti. Tapi ada kalanya ya kita pindah itu tidak menyelesaikan masalah juga. Ya, jadi tergantung cara lihatnya gimana gitu. Terus kemarin saya mikir positif aja. Pejabat lewat itu 10 kali ke airport belum tentu sekali kayak gitu. Tinggal kita mau lihat sekali itu, lalu kita kaca pembesar, lalu kita jengkel, lalu kita bilang aku mau pindah dari sini, aku nggak mau tinggal di negara seperti ini. Atau kita bisa lihat ya yang 9 kali lainnya nggak apa-apa. Itu kan sudut pandang ya. Jadi masalah bekerja, apakah ini pindah pekerjaan kapan gitu ya? Menurut saya belajar dulu nggak terpengaruh. Sampai satu titik kalau benar-benar terpengaruh, ini juga harus disclaimer dengan catatan, ada hal-hal tertentu yang memang langsung keluar aja. Kalau misalnya tadi itu dilecehkan, out, bila perlu laporkan, bila perlu perkarakan, oke?
dan yang seputar seperti itu tentu. Tapi kalau yang masih abu-abu belajar dulu untuk tidak terpengaruh. Lalu kedua, kalau bekerja, kita ngomong jujur aja, bekerja itu tujuan utamanya untuk uangnya. Kalau uangnya oke, itu Anda bisa menghidupi keluarga dengan itu, ya menurut saya nggak apa-apa. Ada orang dulu tanya gini, saya mau pindah kerjaan karena saya merasa ini bukan passion saya. Passion itu dua cara loh. Yang pertama adalah benar-benar melakukan yang memang secara alami itu passion kita, gitu ya. Misalnya saya suka sekali olahraga, saya suka basket, suka ini. Kalau ditanya ada pilihan ya saya mending bekerja, sesuai passion, main bola aja, ya kan? Masalahnya itu tidak bisa mencukupi keluarga. Jadi akhirnya saya bekerja. Nah ini yang saya lakukan sebetulnya, ini jujur nih. Saya punya passion untuk melakukan psikologi konseling, iya. Tapi kenapa kok saya tetap bertahan di pekerjaan sekuler? Ya jujur aja ya, karena mencari uangnya untuk menghidupi keluarga. Dan saya nggak bisa ninggalin yang ini gitu. Hanya karena yang ini mungkin passion alami. Terus bagaimana dengan yang ini? Apakah ini passionnya? Saya jujur mengatakan ini bukan passion alami saya. Tapi passion itu bisa datang dengan kita belajar menyukai apa yang kita lakukan. Ya, bertahun-tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu mungkin saya, berat juga kalau di kantor itu saya selalu mikir, bukan ini yang saya mau lakukan, bukan yang waktu itu lebih muda ya. Mikirnya bukan ini gitu ya, pakai perasaan. Lalu suatu hari saya dengar khotbahnya Pak Sukirno Taryadi, dia bilang passion tuh bisa dicapai dengan menyukai apa yang kita lakukan. Terus saya mikir, oke, saya memutuskan untuk belajar menyukai. Daripada saya datang ke kantor tapi resenting ya, jengkel, merasa tempat saya bukan di sini. Saya belajar untuk saya ada di sini karena tujuan. Saya ada di sini karena memang Tuhan tempatkan saya di sini gitu. Nah, saya belajar menyukai. Saya keliling, pergi ke departemen ngobrol sama mereka, belajar untuk mengerti, belajar menyukai dan memutuskan dengan kata-kata dulu. Perasaan tuh nanti aja. Ya, memutuskan dulu dengan rasional bahwa saya memutuskan untuk menyukai apa yang saya lakukan. Lama-lama ini muncul itu ininya, kepedulian, rasa memiliki, muncul toleransi dan semua jadi pelan-pelan bertumbuh. Oh, satu lagi ya, supaya ini. Kalau memang benar-benar mau ganti pekerjaan, salah satu tandanya adalah orang-orang sekeliling mendukung. Jadi jangan memutuskan sendirian, apalagi memutuskan impulsif gitu. Baru pulang dari kerja jengkel langsung saya quit, itu hati-hati. Keputusan yang dibuat pada waktu tergesa-gesa itu kemungkinan besar keputusan yang keliru. Jadi pastikan dicek dulu sama ini orang-orang sekelilingnya mendukung atau tidak. Filter yang baik sekali ya. Satu pertanyaan terakhir nih supaya menutup ya. Gimana Ibu? Silakan Bu. Nah, orang-orang sekarang kan lebih suka ambil solusi yang artifisial gitu ya, maksudnya escape, healing gitu ya. Nah, menurut Pak John, boleh nggak sih kok healing itu? Apakah itu terus porsinya segede apa sih? Soalnya kan biasanya orang-orang dikit-dikit ya udah kerja 1 bulan terus habis itu healing 1 minggu gitu. Nah, atau ya dalam 1 tahun mungkin 1-2 kali healing. Nah, menurut Pak John gimana? Saya setuju healing ya. Saya sendiri baru balik dari Bali sebetulnya. Saya escape weekend. Itu ternyata nggak mudah ya, mau escape gitu itu harus pergi, dan waktu sampai sana itu setelannya itu nggak mudah karena setelannya masih ketinggalan di sini, mikirin kerjaan anak. Jadi saya mikir orang mau relax saja harus belajar gitu ya. Tapi ya healing baik nggak? Sangat baik, harus dilakukan dari waktu ke waktu. Itu namanya sabat. Makanya Alkitab mengajarkan sabat. Saya rasa Tuhan tuh nggak perlu loh istirahat hari ke-7, tapi dia melakukan itu supaya teladan buat kita tahu bahwa self care itu baik. Tapi gini ya, healing yang sifatnya short trip seperti itu biasanya meninggalkan suatu waktu pulang ya. Waktu berangkatnya enak gitu. Waktu pulang kena pay later kali ya. Jadi karena vacationnya udah selesai tapi masih cicilannya masih sekian bulan. Jadi waktu pulang itu kita biasanya ada kemungkinan orang waktu pulang itu malah lebih ada muncul jengkelnya. Karena kok kembali lagi ke rutinitas. Karena kita udah bingung kali ya. Bingung ya, habis enak kembali ke enggak enaknya terasa lebih ini ya. Sama dengan kalau kita setiap hari makannya itu aja nasi tahu tempe gitu ya. Kita merasa itu nikmat gitu.
Terus tiba-tiba dicobai makanan bintang 5 gitu ya kan. Terus waktu kembali lagi kita lihat, tahu tempe kan gitu. Nah itu ada efek itunya. Tentu efek ini bisa dinetralisir dengan hati yang bersyukur. Dalam segala keadaan, langsung semua jadi enak gitu. Jadi maksud saya adalah, itu healing sifatnya horizontal. Healing horizontal. Sesuatu yang terjadi horizontal ya. Perlu dilakukan, perlu, tapi ingat, sesuatu yang horizontal jangan dijadikan juru selamat. Jangan dijadikan Mesias, penyelamat, jangan. Jadi Anda lelah, Anda capek, mau pergi ke pantai, mau ke gunung, mau healing, silahkan. Tapi pastikan setelan mentalnya itu tahu bahwa ini bukan penyelamat saya. Ini pelega boleh. Pelega boleh, tapi bukan penyelamat. Gitu. Healing yang sesungguhnya itu datang dari mana? Vertikal, dari atas. Healing yang sesungguhnya itu datang dari Injil. Dari gospel. Gospel itu di atas kayu salib terjadi suatu pengorbanan, di dalamnya ada kasih yang begitu besar, yang membuat kita itu bisa merasa lega apapun yang terjadi secara horizontal. Kita kalau memandang kepada salib, nah katanya di sanalah iman kita menjadi sempurna. Maksud saya adalah setiap kali saya pergi healing dan saya mengucap syukur gitu ya, bisa jalan-jalan di pantai sama anak atau apa gitu, saya senang. Tapi saya belajar untuk mengingatkan diri saya sendiri. Saya doa singkat sama Tuhan, saya bilang, Tuhan ajar aku untuk ingat selalu bahwa sumber sukacita dan ketenanganku dan healingku adalah Engkau, bukan ini. Yang ini aku syukuri, ini namanya bonus. Tapi Engkaulah yang membuat hatiku tenang. Ya, Engkaulah yang menuntun aku ke air yang tenang, membaringkan aku di padang hijau, padang berumput hijau, menyegarkan jiwaku. Itu datangnya dari sana, dari apa yang Tuhan Yesus korbankan. Ini berkaitan juga dengan kesehatan mental kita ya. Kesehatan mental kita itu pasti nggak mungkin 100% oke. Nggak mungkin. Seiring dengan waktu kita berjalan, ada trauma, ada grief, ada luka, ada duka, ada semua kejadian terus ya. Nggak ada orang yang 100% oke, itu nggak mungkin. Minimal di sisi kehidupan yang ini gitu. Tapi kembali lagi kenapa saya bilang jawabannya adalah salib. Karena salib itu membuktikan bahwa kita punya tiket nih, golden ticket. Pergi ke suatu tempat nanti di mana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi luka, tidak ada lagi mental health problem. Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada dosa di sana. Menurut saya yang paling penting adalah bagi kita semua dan juga bagi yang menonton adalah apakah kita punya tiket itu ya? Apakah kita yakin bahwa suatu hari kita akan pergi ke tempat di mana Tuhan sediakan ya? Nah, jawabannya adalah tentu ada di dalam Injil kan, karena begitu besar kasih Allah pada manusia yang mengaruniakan putranya yang tunggal supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Menurut saya itu yang terbesar. Jadi artinya jawaban untuk menaklukkan mental health problem itu ada di Injil, ada di kasih Tuhan. Hang on, pegangan yang erat sama kasih Tuhan. Nanti tidak gampang rapuh. Mau dilukai orang, dikhianati orang, mau diapa, pegangannya sama salib. Kasih ya kan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan semua itu. Gitu. Jadi itu sih pegangan saya. Ultimately itu. Oh, ini benar-benar daging gitu ya. Benar-benar kita sangat-sangat diberkati dengan tema ini. Yes, sampai overtime. Thank you banget ya Pak Johan buat for everything. Sekarang boleh bantu mendoakan. Ya, atau wrapping dengan kesimpulan, saya itu langsung mendoakan ya. Oke, baik. Wrapping dengan suatu kesimpulan bagi Anda yang menonton, saya ingin mengatakan satu hal saja. Tuhan Yesus mencintai Anda. He loves you very much. Dan berikan hidupmu kepada Dia kalau engkau belum sungguh-sungguh yakin bahwa engkau sudah diselamatkan atau engkau sudah menjadi orang Kristen lama tetapi selama ini berjalan jauh dari Tuhan. Jangan salah paham sama Tuhan ya. Tuhan itu bukan sinterklas. Mungkin ada doa-doa kita yang tidak selalu dijawab sesuai dengan kita inginkan. Tapi ingat selalu, Dia sudah mati buat Anda dan saya. Cintai Dia kembali atas apa yang Dia sudah lakukan. Jangan khawatir dengan hidupmu, Alkitab mengatakan, tetapi dahulukan kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Cintai Tuhan,
percaya kepada Dia senantiasa. Saya rindu buat semua yang menonton, untuk Anda melalui segmen yang ini bisa semakin dekat dengan Tuhan. Karena saya yakin dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, mental health problem tidak ada tempat dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Mari kita berdoa, kita pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, mengucap syukur hari ini atas kesempatan yang Tuhan beri. Sungguh kami merasakan urapan Roh Kudus, Engkau baik ya Tuhan. Kami datang pada Tuhan dengan rendah hati, menyerahkan setiap penonton, pemirsa, jemaat yang menonton acara ini. Hamba hanya berdoa ya Tuhan, Tuhan jamah mereka. Jika ada yang mengalami tantangan di dalam kesehatan mental, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah Allah yang menyembuhkan segala sesuatu. Engkau yang membuat segala menjadi mudah. Engkau jamah ya Tuhan anak-anak-Mu. Engkau menjadikan sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka, angkat setiap duka, setiap luka, setiap air yang keruh di dalam kehidupan kami, Engkau gantikan dengan air hidup yang bersih, yaitu dengan Tuhan Yesus sendiri. Jamah ya Tuhan, kami percayakan, dan juga di dalam kehidupan profesional, bisnis, dan juga di dalam usaha yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan selalu memberkati mereka berlimpah-limpah. Berikan kami juga roh yang penuh dengan tanggung jawab untuk kami bisa melakukan bagian kami dengan baik, selalu takut akan Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam setiap jalan kami. Makasih Tuhan atas semuanya, berkati juga gereja ini, berkati juga acara Biskon dan semua yang in charge di dalamnya. Tuhan terus sertai dan urapi supaya acara-acara ini bisa membawa berkat lebih lagi bagi orang banyak. Ya Tuhan, sekali lagi Engkau berkati yang menonton dan kami semua di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Wow. Thank you ya Coach. Sama-sama. Oke, semuanya sangat terberkati ya untuk dari narasumber kita hari ini. Kita semua benar-benar berdoa ya. Yuk kita semua sama-sama memperhatikan tubuh jiwa roh kita. Buat yang suka menggampangkan ngomong depresi, bertobat ya. Dan buat yang suka healing, kabar baik, boleh ternyata. Tapi tetap diingat, healing sesungguhnya adalah gospel, adalah Injil Tuhan. Oke? So, biar tidak ketinggalan di episode kita yang berikutnya, selalu subscribe, like, dan komen di channel ini ya. See you di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.